Puji Tuhan. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita selalu ada orang-orang yang kekurangan. Dalam hal ini kasusnya adalah orang-orang yang disabilitas gitu ya. Nah, coba kita lihat apa kata firman Tuhan tentang orang-orang ini. Buka bersama dengan saya dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, pemirsa sekalian, hari ini mari kita belajar sesuatu gitu loh dalam kehidupan kita. Nomor satu, tidak ada satupun orang yang mau dilahirkan dalam kondisi disabilitas. Setuju dengan saya? Ya. Nomor dua, mari kita pahami bahwa kita tidak punya hak untuk menjudge atau menghakimi siapapun juga yang mempunyai kondisi fisik ataupun mental yang tidak sama dengan kita. Setuju dengan saya enggak? Ya. Karena firman Tuhan mengatakan dengan takaran yang sama kita menilai atau menghakimi, menjudge seseorang dengan takaran yang sama pula, kamu akan dihakimi dengan takaran itu pula, pemirsa sekalian. Nah, di sini nomor 3 kita melihat bahwa Tuhan Yesus saja dia berkata dengan jelas, kita manusia itu mempunyai satu kecenderungan untuk dengan gampang nilai kamu kena kutuk, kamu salah genetika dan yang lain-lain. Mungkin saya tidak tahu, let's say asumsi Anda semua benar. So what gitu loh. Ya, jadi jangan lihat siapapun mereka, termasuk bukan saja disabilitas, termasuk orang yang cacat, disabilitas. Orang yang miskin, orang yang keluarganya cerai, tidak punya orang tua, matanya 1, matanya 3. It's none of your business, pemirsa sekalian ya. Tuhan Yesus berkata dan murid-muridnya bertanya kepada mereka dan Tuhan Yesus menjelaskan dengan lugas nih. Ya, jawab dia, bukan dia, bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dirinya, dalam diri dia. Nah, mari kita sadari ini, di dalam zaman sekarang ini kita sudah tahun 2018 nih ya. Kita embrace, malah kita dorong orang-orang ini karena dalam 2 Korintus 8:14 mengatakan kelebihan kamu harus mencukupkan kekurangan mereka. Sehingga suatu hari pada waktu saya dan Anda mempunyai kekurangan, siapa tahu Tuhan bisa pakai orang-orang yang kita pandang remeh ini untuk bisa membawa kekuatan buat kehidupan kita, pemirsa sekalian. Nah, dengan cara yang sama, maka kita semua nih diciptakan Tuhan bukan untuk saling merasa superior. Kita nggak boleh punya perasaan bahwa saya lebih baik dari kamu. Pendidikan saya lebih baik, saya lebih normal dari kamu, saya lebih pintar, saya lebih kaya, saya lebih mahir. Bukan, pemirsa sekalian. Tetapi Anda dan saya dipanggil untuk berbuah. Jangan pernah lupa itu. Dan salah satu kehendak Tuhan pada waktu kita melihat orang-orang ini, dorong mereka, kasih kesempatan. Dan kemudian kasih pengertian supaya Anda yang sudah pintar, Anda yang sudah kaya, Anda yang lebih tampan, lebih cantik, lebih sempurna, lebih normal. Mari kita bersama-sama kita dorong saudara-saudara ini supaya mereka menjadi apa ya? Mereka sudah manusia, tetapi dorong mereka supaya mereka memahami bahwa Tuhan sayang pada mereka. Intinya itu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya berharap episode ini akan membantu Anda untuk menghargai orang lebih baik lagi. Dan bersama-sama kita bergandeng tangan, kita bukan saling mendahului tetapi kita saling membangun, mengangkat dan nama Bapa di surga akan dipermuliakan. Bagaimana dengan Anda? Anda mau berdoa bersama-sama dengan saya? Mari kita tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Mereka yang kurang memahami, apalagi nomor 2, mereka yang selama ini memiliki keluarga yang disabilitas. Berikan keberanian untuk mereka untuk step out Tuhan. Untuk keluar daripada rasa takut mereka dan bersyukur kepadamu. Dan memahami bahwa Engkau punya rencana yang besar untuk kehidupan anak-anak mereka. Aku melepaskan hikmat, kasih karunia, keberanian di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, Engkau pun adalah kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak turun. Dan Tuhan sayang kepada engkau. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sudah memilih untuk mati buat engkau dan dibangkitkan di hari yang ketiga. Oleh karena itu aku melepaskan berkat saat ini, terima. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Amin. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.